Jumpa lagi, saya Wahid Borisita. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik manusia sebagai klien di dalam Al-Quran dengan teman saya Mustafa Bulain Syarif. Kita tuh. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi kehormatan sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi ini. Kemuliaan ini tidak hanya berupa status, tapi juga membawa tanggung jawab yang besar bagi manusia, terutama menjalankan nilai-nilai moral sejati dalam kehidupannya. Dengan lingkungannya, manusia dibekali Allah dengan akal, yaitu kemampuan untuk berpikir, membedakan yang benar dan yang salah. Dengan akal ini, manusia dituntut untuk mengoptimalkan potensi dirinya dalam menjalankan tugas khalifah secara bijaksana demi mencapai derajat manusia yang sejati yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep manusia menurut Asy'ari. 1. Sebagai manusia itu makhluk lemah. Kita sebagai kalayan manusia memiliki terbatasan daya pikir, fisik, dan emosi. Mereka membutuhkan bantuan, bimbingan, dan kekuatan dari luar dirinya untuk menghambakan dirinya kepada Allah dan meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang berpotensi positif dan negatif. Maka Allah menghimpangkan pada jiwa keabsihan dan ketakwaannya. Sesungguh beruntunglah orang yang mencucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Setiap manusia memiliki potensi untuk baik atau buruk. Dalam konseling, klien tidak dilihat sebagai pribadi yang buruk, tetapi sebagai individu yang sedang mencari jalan untuk mengembangkan potensi ke arah yang positif. Dan yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami menghamba, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Klien itu membutuhkan dukungan spiritual dan emosional. Mereka mencari pertolongan saat merasa kehilangan arah dan termasuk dalam bentuk konseling dalam bimbingan. Yang keempat, yaitu manusia sebagai hamba. Kebutuhan klien tidak hanya bersifat psikologis dan sosial, tapi juga spiritual. Konseling dalam perspektif Islam harus mempertimbangkan dimensi penghambaan dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia memiliki tanggung jawab sosial atau peran di lingkungan sosial, terutama dalam kepemimpinan. Klien sering datang dengan krisis peran dan konseling membantu mereka menyadarkan kembali tanggung jawab dan perayaan di masyarakat hari ini. Yang keenam, yaitu manusia cenderung tergesa-gesa dan tidak sabar. Mungkin kita tidak menyadari, klien mungkin ingin solusi cepat dan instan. Pendekatan konseling Islam menekankan pentingnya proses dan kesabaran dalam suatu perubahan permasalahan kita. Yang ketujuh, yaitu manusia itu sering lupa. Terkadang kita tidak menyadari hal-hal kecil seperti ini. Manusia sebagai klien sering kali lupa pada tujuan hidup ataupun nilai-nilai dan komitmen spiritual kita. Konseling Islam bertujuan untuk mengingatkan dan membimbing ke arah kesadaran kembali kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya di sini akan melanjutkan materi teman saya yang berjudul Konsep Manusia sebagai Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran menurut Musa Asy'ari. Menurut Musa Asy'ari, manusia dalam Al-Quran dipandang sebagai pembentuk kebudayaan yang memiliki peran ganda sebagai khalifah dan hamba Allah. Manusia dibekali akal budi seperti kemampuan cipta, karsa, dan rasa untuk menciptakan kebudayaan sebagai wujud interaksinya dalam alam dan nilai-nilai kehidupan. Kebudayaan bukan sekedar hasil, tetapi proses yang mencerminkan eksistensi dan perjuangan manusia. Konsep ini menolak pandangan dualistik, menekankan kesatuan utuh antara aspek jasmani dan rohani dalam diri manusia. Kesimpulannya adalah, menurut Musa Asy'ari, hakikat manusia adalah makhluk monopluralis dan modualis, yang berarti manusia merupakan satu kesatuan dari unsur jasad,
hayat dan ruh, serta memiliki dua dimensi, kebebasan sebagai khalifah dan kepatuhan sebagai hamba Allah. Manusia adalah subjek kreatif, pembentuk kebudayaan, dan kebudayaan merupakan manifestasi dari eksistensi manusia dalam menghadapi realitas yang beragam. Karena hidup dalam kondisi dan lingkungan yang berbeda, manusia menghasilkan ragam kebudayaan yang bersumber dari kesatuan hakikatnya. Dalam menjalankan perannya, manusia dituntut untuk bertanggung jawab serta mempertimbangkan nilai estetis, logis, dan etis dalam kehidupan sosialnya. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.